Lambang gereja bala keselamatan. 1. Bulatan yang bersinar melambangkan matahari, kebenaran dan terang api Roh Kudus. Yang kedua, salib di tengah melambangkan Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan. Yang ketiga, huruf S, N singkatan dari selamat, yaitu keselamatan dari hukum dosa. Yang keempat, 2 pedang bersilang melambangkan peperangan rohani untuk memperoleh keselamatan. Yang kelima, 7 peluru melambangkan kebenaran Injil. Yang keenam, mahkota di atas melambangkan mahkota kemenangan rohani yang diberikan Allah kepada orang percaya yang setia sampai akhir hidupnya. Bahkan di seluruh dunia, mereka dengan mudah dikenali melalui uniform atau pakaian seragam lengkap dengan tanda pangkat dan badge dengan logo SA-nya atau juga dengan bendera merah berbingkai biru yang di tengahnya tertera gambar bintang berpercuk 8 bertuliskan darah dan api. Terkadang mereka tampil dengan seperangkat alat musik, terutama musik tiup dengan lagu-lagu rohani yang penuh semangat, layaknya hendak maju berperang sesuai dengan namanya. Memang mereka menyebut diri sebagai bala tentara Allah yang setiap hari maju berperang rohani melawan iblis dan dosa yang menyebabkan penderitaan manusia dan mengalahkan jiwa-jiwa manusia yang paling jahat sekalipun mereka. Karena itu, pakaian seragam dan perangkat musik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengabdian. Mereka memberitakan sangat luas, terutama bagi lapisan masyarakat terbawah di kota-kota besar maupun di pedesaan. Tetapi sejak awal hal ini ditegaskan bahwa hakikat kebenaran mereka tidaklah terletak pada hal-hal yang tampak secara lahiriah tadi, termasuk berbagai kegiatan dan lembaga pelayanan sosialnya. Pada hakikatnya adalah gerakan penginjilan yang lebih mengutamakan hal-hal rohani yang tak terlihat, yang tampil berbeda dari gereja ataupun lembaga penginjilan lain pada umumnya. Pekerjaan besar itu dimulai di Inggris sejak 1865 oleh pemimpin dan jenderalnya yang pertama, William Booth, pada tahun 1829 hingga 1912, didampingi oleh istrinya Catherine Mumford Booth pada tahun 1829 hingga 1890, yang juga dikenal dengan julukan Army Mother. Dari sana mereka merobos dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Mereka tidak muncul tanpa sebab di ruangan hampa atau suci hama, tetapi di dalam situasi yang lambang gereja bala keselamatan. 1. Bulatan yang bersinar melambangkan matahari,
berperang sesuai dengan namanya. Memang mereka menyebut diri sebagai bala tentara Allah yang setiap hari maju berperang rohani melawan iblis dan dosa yang menyebabkan penderitaan manusia dan mengalahkan jiwa-jiwa manusia yang paling jahat sekalipun mereka. Karena itu pakaian seragam dan perangkat musik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengabdian. Mereka menderitakan sangat luas terutama bagi lapisan masyarakat terbawa di kota-kota besar maupun di pedesaan. Tetapi sejak awal hal ini ditegaskan bahwa hakikat kebenaran mereka tidaklah terletak pada hal-hal yang tampak secara lahiriah tadi, termasuk berbagai kegiatan dan lembaga pelayanan sosialnya. Pada hakikatnya adalah gerakan penginjilan yang lebih mengutamakan hal-hal rohani yang tak terlihat, yang tampil berbeda dari gereja ataupun lembaga penginjilan lain pada umumnya. Pekerjaan besar itu dimulai di Inggris sejak 1865 oleh pemimpin dan jenderalnya yang pertama, William Booth, pada tahun 1829 hingga 1912, didampingi oleh istrinya Catherine Mumford Booth pada tahun 1829 hingga 1890, yang juga dikenal dengan julukan Army Mother. Dari sana mereka merobos dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke William Booth lahir di kota Nottingham, Inggris pada tanggal 10 April 1829. Ayahnya Samuel Booth bersama ibunya Maria Moss yang berdarah Yahudi, termasuk di antara sekian banyak urbanis dari pedesaan. Samuel bukannya anggota gereja yang rajin dan taat, sedangkan Maria adalah seorang perempuan Kristen yang cukup saleh, yang memberikan pendidikan agama ala kadarnya dan menanamnya kerajinan bergereja pada anak-anaknya. William merupakan anak laki-laki satu-satunya dari perkawinan Samuel dengan Maria, atau yang bagi Samuel merupakan perkawinan yang kedua. Di samping kedua anak perempuan sebagai alier tanah dan pembangunan bidang-bidang di daerah kumuh, Samuel di tengah di situasi itu. Desember 1849 menjelang tahun baru, William menyusun 6 butir pernyataan berupa resolusi terhadap dirinya sendiri sekaligus ikrarnya di hadapan Tuhan. 1. Aku akan bangun cukup pagi setiap hari, memulai serangkaian kegiatan terutama doa pribadi minimal 5 menit. 2. Aku akan sebanyak mungkin menghindari obrolan omong kosong yang tidak berguna yang sering membuatku berdosa. Yang ketiga, aku akan setiap hari dalam setiap tingkah lakuku memperlihatkan di hadapan dunia dan sesama pelayanan bahwa aku adalah pengikut yang bersahaya menurut namun semangat dari sang anak domba yang berdarah, serta barunya menyuarakan mereka melalui percakapan dan peringatan yang serius agar memikirkan kehilangan jiwa mereka. Ketekunan BK dalam hal pola organisasi dan cara tim sejak tahun pertama membutuhkan adanya sejumlah stratifikasi atau pelampiasan. Teknologi bentuk-bentuk yang semula dipakai menurut kemanfaatannya telah dinamasikan dan disukseskan
dengan rumusan ajaran kuno, setuju dengan pengamatan hak risetnya tentu kecenderungan sekitar realisme akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 bergerak ke arah dominisme dalam waktu satu angkatan. Langkah BK melibatkan konsep ekolosiologi dan paleontologinya pada awal 1880-an dengan segera telah menjadi dorongan motivasi misalologi dan pragmatisme dan mengedarkan teologisnya telah membawanya pada keputusan untuk menggagaskan pelaksanaan sakramen pada yang sekali dipandang tidak perlu secara tersirat menjadi terlarang.